Bila kamu membutuhkan gigi palsu, yang harus dilakukan adalah pergi ke dokter gigi dahulu. Dokter gigi akan mengecek rongga mulut kamu, bagaimana kondisi jaringan tulang rahangnya, jaringan gusinya, jaringan penyangga giginya. Bila ditemukan ada sisa-sisa akar gigi atau gigi yang pecah yang tidak sehat, maka dokter gigi akan melakukan perawatan tahap awal, membersihkan rongga mulut kamu dari karang gigi nikotin atau bekas kopi atau teh. Kemudian dokter gigi akan mencabut semua sisa akar gigi, lalu memperbaiki semua gigi yang rusak. Setelah keadaan rongga mulut itu memungkinkan untuk dibuatkan gigi palsu. Jadi dokter gigi akan mencetak dan mengirimkan hasil cetakan tadi ke tukang gigi atau ke laboratorium gigi yang mengerjakan gigi palsu. Setelah gigi palsu tersebut selesai, maka akan dikembalikan ke dokter gigi dan dipasangkan di mulut pasien. Gigi palsu yang bersifat cekat ataupun lepasan tetap harus dipasang oleh dokter gigi. Karena apa? Pada saat tukang gigi di laboratorium bekerja untuk membuat gigi palsumu, maka dia melihat situasi mulut itu atau situasi rongga itu hanya dari cetakan yang dibuat oleh dokter gigi. Jadi dia tidak bisa melihat langsung di dalam mulut pasien. Dengan demikian, hasil gigi buatan tadi yang dikirimkan ke dokter gigi saat dipasangkan ke dalam mulut itu akan dilihat mungkin ada sudut-sudut yang menekan gusi atau ada sudut-sudut yang terbuka yang harus masih direparasi. Dengan demikian kamu mendapatkan gigi palsu yang memang sudah tepat. Tapi bila kamu melakukannya di tukang gigi, ternyata mulut kamu belum dipersiapkan untuk menggunakan gigi palsu, seperti mungkin banyak karang gigi, atau ada infeksi pada gusi, atau mungkin ada sisa akar. Nah, itu semua harus dihilangkan dulu. Dan itu adalah tugas dari dokter gigi. Sedangkan tukang gigi hanya membuat gigi palsu. Oke. Hal lain lagi, mengapa cenderung banyak yang langsung ke tukang gigi? Pertama, mungkin kalau kita lihat dari harga, di tukang gigi mungkin lebih murah. Karena apa? Harusnya kita perhatikan step-step dari perawatan itu. Mungkin stepnya begitu cepat sehingga harga bisa ditekan. Sedangkan di dokter gigi, yang dilakukan dokter gigi bukan hanya sekedar memenuhi permintaan kamu, minta dibuatkan gigi palsu, langsung dibuatkan tanpa mengecek. Tidak, di dokter gigi tidak hanya bisa memenuhi permintaan kamu, tapi harus melihat dulu situasi rongga mulut apakah layak untuk dibuatkan gigi palsu. Nah, hal yang kedua adalah pengerjaannya. Pengerjaan di tukang gigi itu jauh lebih cepat. Karena kadang-kadang melupakan beberapa faktor yang seharusnya tidak boleh langsung dipasangkan gigi palsu, langsung dipasangkan. Akhirnya mempercepat proses memang, tetapi akibatnya bisa fatal. Misalnya ada karang gigi, lalu ditumpuk langsung dengan gigi palsu, maka akan timbul bau mulut, akan timbul peradangan pada gusi, akan timbul lubang pada gigi yang seharusnya tidak berlubang. Nah, itu salah satu contoh. Bisa juga karena kenapa jadi cepat dan murah? Karena tidak dilakukan persiapan rongga mulut, ternyata ada sisa akar gigi dan langsung dibuatkan gigi palsu dan ditumpuk di atas sisa akar gigi tadi. Akhirnya bagaimana? Bakteri berkembang biak di bawah gigi palsu tersebut di akar gigi tadi, yang menyebabkan bau mulut, infeksi, kemudian bakteri dan jamur yang tumbuh di antara gigi palsu dan akar tadi ikut tertelan saat makan, terjadi gangguan pencernaan,
gangguan kesehatan, dan masih banyak risiko lainnya. Nah, selain itu, waktu pengerjaan tadi di dokter gigi mungkin tidak bisa sekali datang langsung selesai, tapi bisa berkali-kali. Karena apa? Karena kondisi setiap mulut pasien itu berbeda. Contohnya, buat pasien yang ingin membuat gigi palsu untuk gigi bawah, bila gigi di bawah ini hanya tersisa di depan, sedangkan di sebelah belakang sini sudah tidak ada giginya, dan ternyata tulang rahangnya sangat tipis. Saat dibuatkan gigi palsu, bila dilakukan sekali pencetakan, kemungkinan besar gigi palsu itu akan bergerak setiap kali kita berbicara atau makan, yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Selain tidak nyaman, juga luka pada gusi. Karena apa? Karena tertekan oleh gigi palsu yang goyang tadi. Nah, bila di dokter gigi, keadaan tersebut akan diperhatikan. Jadi pencetakan tidak dilakukan sekali cetak, bisa berkali-kali sampai ditemukan posisi yang tepat sehingga pasien menjadi nyaman untuk menggunakan gigi palsu tersebut. Itu sebabnya banyak hal yang harusnya dikomunikasikan dengan jelas.